Calon Presiden Joko Widodo bernazar menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Janji serupa juga pernah dikemukakan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun dalam 3 bulan lengser dari kursi RI 1, janji itu tidak kunjung ditepati. Kandidat Presiden nomor urut 2 Joko Widodo berjanji akan mengusut kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. Jokowi tak ingin kasus-kasus itu terus menghantui dan menjadi beban di masa depan. Tapi harus diperjelas, jangan semuanya semua abu-abu. Ini nyulik benar atau tidak, ini melanggar HAM benar atau tidak, harus diperjelas semuanya. Saya tidak berbicara kasus per kasus, tetapi semuanya harus diperjelas. Saingan Jokowi, Prabowo Subianto merupakan salah seorang yang kerap dikaitkan dengan pelanggaran HAM berat. Mantan Danjen Kopassus itu diduga dalang dibalik penculikan sejumlah aktivis pro-demokrasi. Atas aksinya itu, Dewan Kehormatan Perwira merekomendasikan agar Prabowo dipecat. Namun anggota tim pemenangan Prabowo Hatta yang juga mantan Kepala Staf Kostrad Kiflan Zen berkukuh Prabowo tak bersalah. Ia mengendus aroma politis di balik mencuatnya isu pelanggaran HAM tersebut. Pihak tertentu yang saya merasa itu adalah pihak dari tim kampanyenya Jokowi sama JK, yaitu saya merasa bahwa itu insinuasi itu adalah dari orang-orang yang tidak senang dengan Prabowo dengan Pak Otto. Sebelum terpilih jadi Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah berjanji menuntaskan perkara pelanggaran HAM. Namun jelang 3 bulan lengser dari kursi RI 1, janji itu tak kunjung ditepati. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ronald Saputra dengan NIM 205170128. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM berat. Pertama-tama, apa itu HAM? HAM adalah hak asasi manusia yang sudah ada saat ia lahir dan tidak bisa dicabut atau dihilangkan dalam diri manusia. Pelanggaran HAM. Apa itu pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM adalah suatu tindakan atau suatu perbuatan melawan hukum dengan menghilangkan hak asasi manusia terhadap orang lain. Berikutnya adalah pelanggaran HAM berat. Yang pertama, merupakan extraordinary crimes. Yang kedua, berdampak secara luas baik secara nasional maupun internasional. Yang ketiga, menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial. Yang keempat, mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil atau berupa pertama itu adalah pembunuhan, yang kedua adalah pemusnahan, yang ketiga adalah perbudakan, yang keempat adalah pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, dan yang terakhir adalah perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik. Kejahatan perang, suatu tindakan pelanggaran dalam cangkupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara belum tentu bisa dianggap kejahatan perang. Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang pertama, Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia berjumlah 5 orang, terdiri dari 2 orang dari Pengadilan Hak Asasi Manusia bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc. Masa penahanan untuk kepentingan penyidikan adalah 240 hari, sedangkan untuk kepentingan penuntutan adalah 70 hari. Selanjutnya, jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan adalah 120 hari. Dalam hal banding harus diputus dalam waktu 90 hari. Dalam hal kasasi harus diputus dalam waktu 90 hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa sejarah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia pada saat masa Orde Baru. Yang pertama, ada dibunuhnya aktivis Munir. Yang kedua, dibunuhnya aktivis buruh Marsina. Yang ketiga adalah hilangnya atau tewasnya yang sampai saat ini belum diketahui
Wijitukul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan pengamanan lapas di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan dua suatu tempat yang berbeda. Kadang-kadang orang mensamaartikannya, yaitu ada lapas dan rutan. Lapas adalah lembaga pemasyarakatan, yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana. Sedangkan rutan atau rumah tahanan, yaitu adalah untuk menempatkan tersangka atau terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, ataupun oleh hakim. Kedua tempat ini adalah sama-sama memiliki fungsi, yaitu untuk pengamanan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Haris Simamora, pelaku pembunuhan satu keluarga. Menurut Hakim, Haris Simamora terbukti bersalah atas tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan. Vonis hukuman mati yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sesuai dengan tuntutan jaksa yang menuntut hukuman mati kepada Haris Simamora. Majelis Hakim menilai Haris Simamora telah terbukti melakukan pembunuhan berencana. Haris Simamora membunuh 4 anggota keluarga Daperum Nanggolan pada November 2018. Bahkan Majelis Hakim menilai tidak ada hal-hal yang meringankan pelaku. Atas putusan ini, kuasa hukum Haris menyatakan banding. Ya, pertama-tama kita apresiasi lah pada majelis ya, karena sudah vonisnya sesuai dengan tuntutan yang kita ajukan. Nah, kemudian terkait upaya hukum banding, memang kita juga harus mengajukan upaya hukum banding ketika misalnya terdakwa atau penasihat hukum mengajukan banding. Itu seperti itu memang, supaya ketika nanti perkara ini sampai ke tahap kasasi, kita juga masih bisa mengajukan kasasi seperti itu. Kita pihak penasihat hukum Haris sepakat kita mengajukan banding. Masalah materi yang akan kita sampaikan di banding kita masih mau rapat dulu sama tim gitu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pidana mati. Ini maksud hukuman atau pidana ialah suatu perasaan tidak enak, sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan suatu vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Pidana mati. Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Pada tahun 2005, setidaknya ada 2.148 orang dieksekusi di 22 negara, termasuk di Indonesia. Pengaturan hukuman mati dalam hukum positif di Indonesia adalah pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang membedakan dua macam pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, dan hukuman kurungan. Sedangkan hukuman tambahan ialah pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu. Nah, selanjutnya, pidana mati dapat dikatakan sebagai pidana paling kejam karena tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya, menurut Djoko Prakoso pada tahun 1987. Selanjutnya, analisis hukuman mati menurut ketentuan internasional hak asasi manusia internasional jika dikaji lebih mendalam sesuai dengan ketentuan DU HAM. Terdapat beberapa pasal dalam DU HAM yang tidak memperbolehkan hukuman mati, antara lain berdasarkan pasal 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi. Hukuman mati jelas telah melanggar pasal ini, di mana orang yang jatuh hukuman mati telah dirampas kehidupannya, kemerdekaannya, dan keamanan pribadinya. Alasan yang menyatakan setuju dilaksanakan pidana mati terhadap pelaku kejahatan menurut Djoko Prakoso. Yang pertama adalah pidana mati menjamin si penjahat tidak akan berkutik lagi. Yang kedua, pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah. Yang ketiga adalah dengan alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat terjamin sehingga dengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi. Contoh kasus. Sekarang saya akan menyebutkan contoh kasus hukuman mati yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah hukuman mati terhadap gembong narkotika Freddy Budiman. Alasan mengapa Freddy Budiman divonis hukuman mati oleh hakim. Yang pertama, vonis pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap.
Hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan kepada Freddy telah berkekuatan hukum tetap. Hukuman mati telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Tinggi Jakarta, dan tingkat kasasi. Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali juga telah diberikan, tetapi MA menolaknya. Yang kedua, Freddy otak penyeludupan 1,4 juta pil ekstasi. Meski di penjara LP Cipinang, Freddy juga masih bisa mengendalikan bisnis narkotikanya hingga ke luar negeri. Di dalam penjara, Freddy melakukan musyawarah. Yang ketiga, mengubah penjara menjadi pabrik narkoba. Dari kasus di atas, aparat mengendus adanya berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh Freddy Budiman dalam kamarnya. Setelah diselidiki, maka Freddy Budiman telah melakukan pembuatan pil ekstasi. Yang keempat, menjalankan bisnis narkoba dari Nusa Kambangan. Setelah kasus itu terbongkar, Freddy dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan, tapi lagi-lagi Freddy tidak kapok dan terus mengendalikan narkobanya. Maka Freddy Budiman divonis hukuman mati.